Pernah kepikiran nggak kenapa ya ada bisnis yang kayaknya nggak pernah sepi pelanggan? Nah, hari ini kita bakal bongkar rahasianya pakai sebuah analogi yang cerdas banget, yaitu kolam uang. Oke, kita mulai dari masalah yang kayaknya dialami semua pebisnis deh. Di mana sih kita bisa terus-terusan nemuin orang yang mau beli produk kita? Ini loh tantangan yang bisa bikin bisnis sebagus apapun jadi macet di tengah jalan. Biar tantangan ini jadi strategi yang jelas, kita bakal bedah jadi 5 bagian. Kita mulai dari konsep kolam uang itu sendiri, terus 3 langkah praktisnya, bangun kolam, tarik ikan dan kasih makan ikannya. Dan terakhir, kita lihat gimana copywriting nyatuin semua ini. Oke, kita langsung masuk ke ide utamanya ya. Udah lupain deh cara lama berburu pelanggan satu persatu. Coba bayangin, Anda itu lagi ngebangun kolam uang sendiri. Sebuah tempat di mana pelanggan justru yang datang ke Anda. Prosesnya tuh sebenarnya simpel banget, cuma ada 3 tahap. Pertama, kita bangun dulu kolamnya. Kedua, kita isi kolam itu sama ikan alias calon pelanggan. Dan yang paling penting, kita kasih mereka makan dulu sebelum kita mulai mancing atau jualan. Konsepnya menarik kan? Nah, sekarang pertanyaan praktisnya, di mana sih kita bisa ngebangun kolam digital ini buat ngumpulin semua calon pelanggan kita? Strategi ini nyaranin ada 4 kolam digital utama yang efektif banget. Kita bisa pakai daftar email, kontak pesan instan kayak WhatsApp atau Telegram, grup di Facebook, sampai ngumpulin nomor telepon. Yang pertama, yang paling klasik, yaitu email. Ini tuh kayak kita punya buku alamat digital pribadi, isinya orang-orang yang udah jelas-jelas tertarik sama kita dan bisa kita hubungi kapan aja. Selanjutnya, ada platform pesan instan. Pikirin deh, WhatsApp atau Telegram. Kalau kita kumpulin kontak di sini, kita bisa kirim pesan yang rasanya tuh personal banget dan langsung mendarat di saku mereka. Kolam yang ketiga adalah komunitas. Dengan bikin grup Facebook, kita nggak cuma ngumpulin kontak loh, tapi kita juga ngebangun sebuah rumah di mana calon pelanggan bisa ngobrol, ngerasa jadi bagian dari sesuatu, dan dekat sama kita. Dan yang terakhir, nomor telepon. Mungkin kedengeran agak jadul ya, tapi jangan salah, marketing lewat SMS itu tingkat keterbacaannya tinggi banget. Hampir bisa dipastiin pesan kita bakal dilihat sama mereka. Oke, jadi kolamnya udah siap. Tapi ada masalah besar nih, kolam kosong kan nggak ada gunanya. Nah, pertanyaannya, gimana caranya kita yakinin para ikan ini buat mau dengan sukarela masuk ke kolam yang udah kita siapin? Nah, ini dia pertanyaan kuncinya. Kalau kita nggak bisa jawab ini, ya kolam kita bakal sepi terus. Jadi apa sih yang bisa bikin orang mau ngasih data pribadi mereka ke kita? Jawabannya cuma satu, lead magnet. Anggap aja ini umpan pancing paling ampuh yang kita punya. Sesuatu yang berharga yang kita kasih gratis, sebagai gantinya kita dapat info kontak mereka. Sebenarnya cuma ada 3 alasan utama kenapa orang mau ngasih data mereka. Pertama, karena mereka pengen belajar sesuatu. Kedua, karena mereka emang tertarik sama topik kita. Dan yang ketiga, ya jelas karena ada penawaran spesial yang susah buat ditolak. Nah, lihat deh. Ini contoh nyata dari lead magnet yang lagi beraksi. Ingat kan motif ingin belajar yang tadi kita bahas? Ya ini dia, nawarin 2 ebook gratis cuma dengan ngasih nama dan email. Simple, tapi efektif banget. Oke, kolam udah jadi, ikan-ikan juga udah mulai masuk. Nah, hati-hati. Disinilah kesalahan terbesar sering terjadi. Kebanyakan orang langsung buru-buru pengen jualan saat itu juga. Ini dia jantung dari semua strategi ini. Cuma dalam satu kalimat. Sharing-sharing dahulu, selling-selling kemudian. Di dunia yang isinya iklan semua, ngasih nilai duluan itu cara paling ampuh buat kelihatan beda dan dapatin kepercayaan. Dan gambar ini ngejelasin semuanya dengan sempurna. Lihat yang kiri. Itu cara yang salah. Baru dapat kontak, langsung jualan. Ya ikannya kabur dong. Nah, yang benar itu yang di kanan. Kasih makan dulu, bagiin tips, info berguna, bangun hubungan, bangun kepercayaan. Karena pada akhirnya, kepercayaan itulah yang bikin orang mau beli. Oke, kita udah bangun kolam, udah isi kolamnya, dan udah kita kasih makan juga. Ikan-ikan di dalamnya udah mulai percaya sama kita. Nah sekarang, baru deh kita ngomongin gimana cara mancing yang benar buat ngasilin uang. Dan mesin penggeraknya adalah copywriting. Coba bayangin deh, copywriting itu bensin yang ngejalanin semua sistem ini. Tulisan kita lah yang bikin lead magnetnya jadi menarik, tulisan kita juga yang ngisi konten-konten buat ngasih makan ikan, dan tentu aja pada akhirnya tulisan kita juga yang akan mengubah orang yang cuma lihat-lihat jadi pembeli setia.
Sebelum kita tutup, ada satu pengingat yang penting banget buat kita semua yang ada di kutipan ini. Penundaan adalah awal dari keterpurukan. Tahu ilmunya doang, tapi nggak dikerjain, ya sama aja bohong kan? Nah, ini membawa kita ke kesimpulan paling penting. Semua strategi ini, semua pengetahuan ini nggak akan mengubah apa-apa sampai kita ambil langkah pertama. Jadi, pertanyaannya sekarang bukan lagi bagaimana, tapi kapan Anda akan mulai membangun kolam uang Anda sendiri.